Perkenalkan, nama saya Novel Fazil Salami dari kelas 12.1 absen 27. Di video ini saya akan membahas tentang evolusi biologi. Jadi apa sih itu evolusi? Jadi evolusi adalah perubahan bertahap yang terjadi pada makhluk hidup, yang terjadi bertahap dari tahun ke tahun dengan jangka waktu yang lama. Lalu evolusi juga didorong oleh seleksi alam dan hanyutan genetik. Evolusi itu secara gampang itu adalah kendaraan. Zaman dulu kendaraan itu menggunakan kuda, keledai. Di zaman sekarang kendaraan itu menggunakan motor, mobil, dan pesawat. Evolusi juga memiliki mekanisme. Mekanisme evolusi ini ada 5. Yang pertama itu adalah mutasi. Jadi mutasi itu adalah proses materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, baik itu DNA dan juga RNA. Jadi mutasi ini anakan dari suatu makhluk hidup itu pasti memiliki kesamaan terhadap induknya. Yang kedua adalah seleksi alam. Jadi seleksi alam ini adalah proses makhluk hidup dalam suatu lingkungan, yang dimana yang dapat bertahan itu akan berkembang di alamnya, dan yang tidak dapat bertahan akan hilang begitu saja. Yang ketiga itu ada rekombinasi gen. Jadi rekombinasi gen itu adalah proses pertukaran materi antara gen organisme yang berbeda sehingga menghasilkan keturunan dengan kombinasi sifat yang berbeda. Yang keempat ada migrasi. Jadi migrasi itu adalah proses perpindahan lingkungan bagi makhluk hidup dari satu lingkungan ke lingkungan yang lainnya. Dan ini dapat menyebabkan perubahan genetik dan evolusi. Yang kelima itu adalah genetic draft. Jadi genetic draft itu adalah perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi secara acak dari satu generasi ke generasi berikutnya, begitu. Lalu evolusi juga memiliki bukti evolusi. Yang pertama adalah variasi individu. Jadi variasi individu secara mudahnya itu begini. Ada sekawanan burung, satu jenis burung, dan semua ukuran dia sama, mau dari paruhnya hingga ekor-ekornya. Burung ini mengalami migrasi. Yang satu ada ke tempat yang gersang, ke tempat tropis, ke tempat yang subtropis. Otomatis di sana mereka makanannya itu pasti berbeda-beda, dan cara mereka mendapatkan mangsanya itu juga berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, di paruh-paruh mereka tuh akan berubah. Ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang kecil. Itu termasuk salah satu variasi individu. Yang kedua itu adalah penemuan fosil, misal kuda. Dulu kita karena adanya penemuan fosil, jadi kita bisa tahu bahwa dulu kuda tuh ukurannya kecil dan juga memiliki struktur kaki yang berbeda gitu dibanding kuda-kuda yang sekarang gitu kan. Kalau kuda-kuda sekarang itu dia besar-besar dan juga struktur kakinya tuh dia lurus. Kalau kuda-kuda dulu tuh beda sama kuda-kuda yang sekarang, begitu. Lalu yang ketiga itu adalah homologi alat tubuh. Jadi homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya itu juga berbeda, begitu. Misalnya tangan pada manusia, kucing, ikan paus, kelelawar. Mereka tuh punya struktur yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda. Misal kalau manusia, di sini kan mereka ada jari-jari. Jari-jari itu fungsinya untuk menggenggam barang gitu. Sedangkan kalau kucing, tangan mereka tuh fungsinya untuk menjadi kaki. Sedangkan ikan paus, tangan mereka tuh fungsinya untuk menjadi sayap dan juga menjadi sirip, dan juga untuk kelelawar fungsi tangannya mereka itu untuk terbang gitu. Yang keempat itu adalah embriologi perbandingan. Jadi embriologi perbandingan adalah tahap awal perkembangan organisme, mulai dari perkembangan sel telur hingga kelahirannya atau penetasannya. Bisa kita ketahui bahwa dari grafik yang ada di sini
dari gambar-gambar yang ada di sini kita tahu bahwa dulu tuh ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci dan juga manusia itu punya perkembangan yang sama begitu. Nih bisa kita lihat dari sini pas mereka pas masih di janin. Nah, mereka tuh punya bentuk yang sama begitu. Nah, lalu yang kelima ada perbandingan biokimia dan fisiologi. Nah, dari tabel yang ada di sini bisa kita lihat jumlah perbedaan asam amino antara rantai homoglobin antara beberapa spesies dengan terdapat pada manusia. Nah, di sini kita bisa lihat spesies dan jumlah asam amino yang berbeda. Nah, bisa kita lihat bahwa nih di sini manusia. Nah, jadi manusia sesama manusia memiliki jumlah asam amino yang berbeda itu 0. Jadi manusia perbedaan jumlah asam amino pada manusia satu dan manusia lain itu ada 0. Nah, sedangkan bisa kita lihat nih di sini ada gorila. Nah, gorila itu jadi gorila satu sama yang lain mereka itu mempunyai jumlah perbedaan asam amino yang berbeda 1 begitu. Dan juga berlaku pada tikus, kuda, sapi, anjing, monyet, kanguru, kerbau, ayam dan juga kodok. Nah, jadi yang paling besar itu ada di kodok. Nah, jadi kodok memiliki perbedaan sebanyak 67. Nah, jadi kodok yang satu dengan kodok yang lain itu mereka memiliki perbedaan jumlah asam amino sebanyak 67 perbedaan begitu. Nah, lalu yang keenam itu adalah organ sisa tubuh. Nah, maksud dari organ sisa tubuh tuh jadi begini, selama evolusi berjalan tuh dulu selama evolusi berjalan itu banyak fungsi-fungsi organ tubuh yang dulunya itu sering kepake sekarang jadi jarang kepake begitu. Misalnya dulu daun telinga manusia itu berfungsi untuk sebagai indera pendengar. Jadi manusia tuh dulu lebih tajam untuk mendengar suara sekitar begitu. Mereka memiliki indera yang lebih sensitif dibanding manusia sekarang. Dan juga dulu manusia tuh ada fungsi usus buntu. Dulu usus buntu tuh ada fungsinya, sekarang udah nggak ada. Lalu sekian penjelasan evolusi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.